Yang saya hormati seluruh ketua jurusan dan sekretaris, yang saya hormati seluruh dosen pendamping, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa peserta magang 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara pembekalan sekaligus pelepasan peserta magang 3. Perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua STKIP bahwa untuk kegiatan magang 3 ini itu akan dilaksanakan sebanyak 166 peserta. Jadi jumlahnya 166 peserta, meskipun untuk saat ini ya masih jumlah demikian, tetapi kami masih menunggu beberapa teman-teman yang mungkin belum mendaftar ya. Kami masih membuka kesempatan ya, karena kami melihat bahwa dari data yang ada pada kami ya, data yang ada itu kurang lebih ada 200 peserta. Jadi masih ada yang tertinggal beberapa mahasiswa. Kemudian untuk pembagiannya, untuk biologi itu sekitar 66 orang, dan ekonomi yaitu sebanyak 101 mahasiswa. Kemudian dalam kegiatan magang ini kita akan menggunakan sekolah-sekolah mitra ya, yang selama ini kita sudah bekerja sama, yaitu sebanyak kurang lebih 12 sekolah. Jadi 12 sekolah mitra ini yang biasanya kita gunakan untuk pelaksanaan magang. Dari ke-12 sekolah ini ya, itu akan kita sebar dosen-dosen pendamping untuk mendampingi mahasiswa kita, yaitu jumlahnya sekitar 17 dosen pendamping. Nah, inilah yang akan mendampingi adik-adik sekalian. Saya kira nanti akan diperkenalkan siapa-siapa dosen yang akan mendampingi saudara di sekolah masing-masing. Kemudian untuk kegiatan magang ini itu dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, ya, 2 bulan di sekolah. Jadi kalau kita berhitung mulai tanggal Senin, ya, itu tanggal 28, maka insya Allah kita mulai September, Oktober sampai dengan November. Ya, jadi kalau ini tanggal 28, ya kita kembali juga nanti tanggal 28 November. Ya, jadi lamanya sekitar kurang lebih 2 bulan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini saya kira acara tunggal dari narasumber kita, yaitu Bapak Amran Hapsan. Ya, beliau nanti akan memaparkan beberapa cara dalam proses pembelajaran daring. Mengapa? Karena beliau ini adalah memiliki keilmuan, ya, memiliki keilmuan dalam hal IT, ya. Jadi nanti Bapak dan adik-adik sekalian akan diterangkan oleh Pak Amran Hapsan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi adik-adik sekalian bisa bertanya apa saja ya kepada Pak Amran ini. Adik-adik sekalian saya banggakan, saya cintai, saya menitipkan harapan bahwa dalam kegiatan ini betul-betul dilaksanakan secara seksama, secara tertib, ya, menghargai tempat orang lain, ya, sekolah orang lain, jangan melaksanakan hal-hal yang di luar daripada ketetapan sekolah masing-masing. Saya kira ini sedikit dari saya sebagai laporan kepada Bapak Ketua. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian. Jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan karena ini musim wabah COVID. Seluruhnya dipersiapkan dengan matang, ya, dan
bergaullah ya dengan guru-guru kita atau guru pamong yang ada di sekolah masing-masing secara baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ada kendala teknis, Pak Ketua keluar dari Zoom. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu Pak Ketua. Supaya tidak keluar. Bentar. Baik. Tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu adik-adik sekalian. Ada iklan yang lewat. Ya, kita tunggu Pak Ketua ya. Sudah masuk? Sudah masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak Yunus. Keluar lagi, Pak. Iya, kurang stabil jaringannya barangkali karena keluar lagi, Pak. Sudah masuk tapi keluar lagi. Tolong dibantu mute ya adik-adik sekalian suaranya supaya tidak gaduh. Kita tunggu sejenak. Tadi sudah saya jadikan co-host supaya tidak keluar tapi tetap keluar. Saya lihat ada Roger ini, Roger Mevani. Magdalena Urkora ya. Ada Bukada Damaris. Domingus. Ada Domingus, ada Upianus Supar. Selawamir. Endang Fit. Ada siapa ini? Ada Novita ya? Novita. Ada Adelia Tasik Pindah. Ada Patricia. Ada. Roselina Ramos ada. Ignatius Amal ada. Ya, ada Sulti Valentina Toron. Ada Nita Hilda. Mariana Bahana. Ada Disman. Delviana Sukuma. Ada Mbak Karaing. Hadir, Pak. Ya. Ayun Pranata. Rizka. Ada Rizka Maria Nurul. Maria Unul ya. Ada Irna Selvara. Vincent Kehi. Irwanti Silanan. Vitalis Darman. Monica Jun. Adam Tagi. Ada Neri.
Lilis Daryanti Nur. Pak. Ya, ada Carolina. Yohanes Yasinto Aman. Francisca Nurhayati. Justina Disna. Marlina Jo. Helena Songud. Margareta Afian. Al-Jumiati. Taverinus Ino. Ada Pak. Ya, Natalia. Dan Natalia. Titi Sem Bel Sigawai. Titi Sem. Maria Unul. Justina Ratna Delima. Anna Sriuni. Alfianto Darto. Adam Pagi, Adam Tage ya. Iya Pak, Adam. Maria Fatika. Iya, Pak. Selviana Suku. Alfiana Janut. Wisma Pertiwi. Hadir, Pak. Ada Reni Orderiani ya. Ada Felin Jelita ya. Ya, saya kira masih banyak ya yang belum disebutkan namanya satu persatu. Kita menunggu Pak Ketua untuk masuk ke jaringan ini. Kalau dosen ini ada Pak Eka Adnan ya, ada Pak Eka Adnan. Ada Ibu Dr. Eka, Ibu Dr. Eka Aprianti, ada. Kemudian ada Pak Fandi Ahmad. Ada Pak Amran Hapsan selaku narasumber. Ada Ibu Andi Nur Aslindawati. Belum. Ya, enggak. Apa namanya? Yang penting mana dulu Pak? Pak. Selamat pagi, Aura.
Aura, selamat siang. Selamat pagi. Gimana kabar Aura? Masih ngantuk. Kembali pagi. Pagi Aura. Jangan kepanggil-panggil lagi rapat ini. Pagi Nur Hayati. Pagi Nur Hayati. Iya. Ya, Mbak. Pagi Domingus Teh. Bagaimana kabarmu? Andres baru bangun. Nancy. Ya, Sema. Benjamin Sema. Ayo ngopi dulu bro. Ngopi. Ayo ngopi-ngopi. Tidak ada dosen. Ayo ngopi. Ngopi-ngopi. Ngopi manis itu atau ngopi pahit? Ini bukan ngopi pahit juga, bukan ngopi manis. Tapi ngopi pas-pasan. Woi, mantap. Mau rokok, ada ini rokok. Ya, ada juga rokok sini, ada rokok Bogor Mas. Baik. Terdengar suara? Ya, di-mute lagi suaranya. Sudah selesai istirahatnya, Dik. Iya, di-mute lagi suaranya. Ini mohon maaf ada kendala teknis. Ya, Pak Ketua belum lagi. Mohon maaf adik-adik sekalian karena kendala teknis Pak Ketua belum bisa bergabung lagi sehingga ini acaranya kita lanjutkan ke pembekalan. Jadi agenda pembekalan oleh Bapak Amran Hapsan. Pak Amran sudah ada di dalam area Zoom? Pak Amran? Hadir Kak, hadir. Oh, baik. Baik ya, jadi adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan simak. Tolong disimak baik-baik ini. Selama materi, videonya boleh dimatikan supaya kuotanya dan casnya tidak cepat habis. Mohon co-host jangan mengadmit dulu, jangan mengadmit peserta dulu supaya Pak Ketua bisa masuk. Mohon co-host tidak mengadmit supaya Pak Ketua bisa masuk. Iya, kepada Bapak Amran Hapsan, waktu dan tempat disilahkan. Ini durasinya maksimal 60 menit ya Pak. Iya. Oh, iya, Kak. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, Bapak Ibu. Tolong adik-adik sekalian semua. dimatikan dulu mic-nya, Dek, supaya bisa maksimal terdengar. Ya, jadi yang saya hormati Bapak Ketua STKIP Pembangunan Indonesia, yang saya hormati Wakil Ketua STKIP Pembangunan Indonesia,
Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pendamping magang 3. Kemudian yang saya banggakan, yang saya sangat cintai adik-adik mahasiswa yang siap akan melakukan praktek magang ini selama sekitar 2 bulan ke depan ya, yang insya Allah mungkin hari Senin akan dimulai. Baik, jadi hari ini saya mencoba berbagi ke adik-adik semua ya, khususnya tentang apa yang kita akan lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini ke depan di sekolah ya. Dalam hal ini kita akan praktek magang ya. Jadi saya langsung saja izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi sudah kelihatan ya. Oke, jadi nantinya ini kita akan lebih banyak sharing-sharing saja diskusi karena materi yang saya buat ini cuma beberapa slide, 7 slide ya. Nanti mungkin selebihnya adik-adik semua bisa sharing-sharing diskusi apa-apa yang akan kalian lakukan nanti ke depannya ya, seperti itu. Jadi nanti ini kita lebih banyak tanya jawab saja ya. Oke, jadi di sini panduan magang 3 ya. Kita langsung saja di sini. Jadi saya beri dulu semacam pengantar ya. Pengantar. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari magang ini yang akan kalian jalani? Jadi yang pastinya adalah kalian sebagai ini ya agen perubahan yang akan nanti setelah kalian menjalani perkuliahan ya, kalian pastinya akan langsung terjun ke masyarakat ya pada umumnya. Ya, tapi pastinya di kampus ini kalian pasti akan diberi pembekalan ya, termasuk mungkin pembekalan dari teori ya. Padahal sebenarnya yang paling kalian butuhkan adalah bagaimana kalian harus mempraktekkan keilmuan kalian pada saat kalian terjun ke lapangan. Nah, kalian di sini kan adalah calon-calon guru ya. Nah, calon guru. Jadi pastinya kalian harus mesti pahami apa-apa yang akan dibutuhkan oleh seorang guru ketika terjun ke lapangan. Khususnya di sini dalam lingkungan tenaga kependidikan ataupun termasuk misalnya instansi sekolah. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ya, maka nanti saatnya lah kalian nanti akan praktekkan apa-apa yang pernah kalian dapatkan selama ini. Kalian akan praktekkan nanti di masyarakat, tapi nanti akan diawali dari magang ini. Maka disinilah nanti kalian akan dibutuhkan, ya. Kalian akan diminta bagaimana kalian mengeksplor lebih jauh keilmuan kalian ke dalam masyarakat, khususnya di sekolah, ya seperti itu. Nah, di sini yang paling pertama, ya kalian harus memiliki landasan jati diri pendidik yang kuat, ya. Kalian harus memiliki jiwa, ya. Kalian harus memiliki apa sih yang dibutuhkan oleh bagi seorang guru. Yang pastinya yang pertama adalah jiwanya. Bagaimana sih jiwa pendidik itu? Nah, kalian harus memiliki ini, ya. Mau tidak mau ini wajib harus kalian miliki. Kenapa? Karena kalian nanti adalah calon dari anak-anak ini nanti yang sama halnya dengan kalian, penerus bangsa. Ya, seperti itu. Makanya kalian harus miliki ini. Kemudian yang kedua adalah kalian harus memahami juga dasar-dasar dari kompetensi akademik kependidikan. Ya, ini pasti kalian sudah dapatkan selama perkuliahan. Ya. Kemudian memiliki kompetensi sosial yang baik. Nah, interaksi dengan teman ya, sesama rekan mahasiswa, kemudian terlebih nanti pada saat kalian ke sekolah, ya kalian harus memiliki bagaimana hubungan yang baik ke kepala sekolah, kemudian ke guru-guru, terutama ke siswa-siswa yang nanti kalian akan ajar. Serta yang paling terakhir adalah dari tujuan magang ini adalah kalian harus belajar tentang bagaimana memahami dari budaya sekolah tersebut. Ya, pastinya ya setiap tempat itu masing-masing ada adat kebiasaannya. Ya, mau tidak mau kalian harus ya, saya katakan harus ya, kalian setidaknya kalian harus ikut arusnya, tetapi kalian tetap harus mengendalikan diri.
ya kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kalian lakukan, ya kalian harus ubah dan kalau bisa ikut dengan apa-apa yang sering dilakukan di sekolah itu. Ya, ini mau tidak mau harus kalian lakukan supaya kalian dengan mudah menerima serta bergaul dengan uh, segala komponen-komponen yang ada di sekolah nantinya. Seperti itu, ya. Kemudian, ini kita masuk strategi magang, ya. Jadi kalau tadi itu adalah tujuannya, kenapa diadakan magang ini agar kalian memiliki landasan jati diri yang kuat, kemudian kalian memahami kompetensi akademik pendidikan, kalian nanti dilatih juga memiliki kompetensi sosial, serta kalian juga dilatih bagaimana cara memahami budaya-budaya sekolah ataupun instansi-instansi terkait. Ya, seperti itu. Kemudian, ini kita perlahan masuk ya, perlahan masuk. Apa-apa yang harus kalian lakukan selama magang? Ya, strateginya. Ya, strateginya. Maka yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah observasi. Ibaratnya kalau kita mau melakukan sesuatu, apakah itu melakukan penelitian, kemudian langsung terjun ke lapangan atau ke masyarakat, ataupun termasuk magang ini, maka kalian harus melakukan terlebih dahulu apa yang namanya observasi atau pengamatan langsung. Ya, termasuk pengamatan yang tidak langsung. Intinya kalian harus observasi. Observasi ini beda-beda ya. Ada beberapa yang harus kalian lakukan. Maksud saya, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan alternatif. Boleh langsung dengan wawancara, boleh kalian langsung ke sekolahnya. Kalau misalnya ini ya, ke kepala sekolah misalnya, ke guru-guru terkait yang akan nanti kalian dijadikan partner di sekolah tersebut. Ya, cuma kalau kalian melakukan pengamatan tersebut, kalau bisa sebaiknya ya karena sekarang kan masih pandemi, ya masih pandemi, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Jangan sampai maksud kalian melakukan observasi yang seperti yang saya jelaskan, lantas kalian melanggar protokol kesehatan, ya. Itu yang harus kalian paling utamakan dulu. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah diskusi-diskusi kelompok. Karena kan kalian ini berkelompok ya di sekolah. Diskusi kelompok apa-apa yang harus kalian lakukan. Ya. Karena suatu pekerjaan itu akan berat kalau kita sendiri. Maka lakukanlah secara berkelompok supaya pekerjaan itu menjadi ringan. Ya, semakin banyak orang bicara, maka semakin banyak ide yang akan muncul. Nah, disitulah bisa kalian lakukan praktekkan sekaligus sebagai kalau misalnya pada saat kalian melakukan praktek, mungkin ada yang kurang yang kalian lakukan, maka disitulah kita minta yang namanya masukan atau saran. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus saling mengisi karena kalian ini satu tim nanti di sekolah. Ya, kalian nanti ini satu tim. Tidak boleh ceritanya kalian main sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, jadi kalian ini satu tim di sekolah, maka kalian harus bersinergi, jaga nama baik kampus kita ya, agar lembaga terkait, sekolah terkait itu bisa memandang kita dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga pastinya ada nanti laporan yang dibuat ya, nanti Bapak Ibu dosen pendamping yang akan mengarahkan kalian. Kemudian presentasi serta revisi laporan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Ya, seperti itu. Kemudian data penting. Nah, ini saya kira tidak usah terlalu ini ya. Jadi data-data penting yang mungkin harus kalian nantilah ya, karena Bapak Ibu dosen pendamping nanti yang akan kalian diarahkan apa-apa yang nanti akan dimasukkan pada saat kalian bikin laporan. Ini cuma saya sampaikan secara umum saja ya, bahwa data-data penting yang harus kalian ketahui pada saat kalian magang di sekolah, maka ya kalian harus memahami budaya sekolah itu, kemudian kalian harus memahami bagaimana kompetensi jati diri guru. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal, kompetensi pedagogi guru, kemudian kompetensi sosial guru. Ini saya jelaskan secara umum saja, adik-adik semua, ya. Nah, ini, jadi ini masih pengantar ya, saya belum masuk ke intinya. Jadi data penting ini yang pertama adalah budaya sekolah. Jadi kalian harus seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kalian nanti akan terjun ke lapangan, khususnya di sekolah. Maka kalian harus memahami peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah tersebut. Ya, jangan seenaknya, tidak boleh.
ya. Jadi misalnya kalau di sekolah itu, nah ini yang harus kalian pahami, ya, ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal. Jadi kalian harus disiplin dalam mengajar, ya. Tidak ada orang yang tidak suka disiplin. Meskipun kebanyakan orang itu masih tidak disiplin, tapi namanya disiplin itu pasti orang suka, ya. Jadi ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal, ya. Nah, kemudian persiapan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, nomor 2 ini ibaratnya kalian akan berperang. Ya, jangan pergi berperang baru tidak ada senjata yang dibawa. Ini bahaya, ini parah. Boleh bisa-bisa nanti pada saat kalian terjun ke lapangan, ini kan masih pandemi ya, jadi mungkin ke depannya kalian akan pembelajaran online. Tapi ini secara umum gitu ya. Mau online, mau tetap muka langsung, ya. Kalian memang harus punya yang namanya persiapan. Jangan sampai kalian mengajar, jangan sampai kalian melakukan praktek mengajar pada saat kalian magang atau berperang, musuh kalian akan menembak kalian dan langsung mati. Ini bahaya, ya. Ini banyak kerugiannya. Selain bikin malu kalian, itu bikin malu juga kampus. Ya, makanya harus kalian pahami ini. Ini kalian harus serius ya memperhatikan ini. Persiapan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Maka siapkanlah segala perangkat-perangkat yang akan kalian gunakan pada saat kalian magang, ya. Terutama perangkat-perangkat pembelajaran, ya. Kemudian ini kalau perangkat pembelajaran boleh nanti kalian diskusikan dengan guru setempat, ya, didiskusikan. Seperti itu. Nantilah kalian ini nanti akan dibimbing ya sama guru pamong ya istilahnya kalau di sekolah. Kemudian kegiatan pembelajaran yang mendidik kelas. Jadi ini saya maknakan secara umum saja ya. Di sini kan yang poin ketiga, kegiatan pembelajaran yang mendidik di kelas. Nah di kelas di sini karena untuk sementara ini adalah masih bersifat online, online ya. Maka di kelasnya ini adalah yang kelas dunia maya atau kelas online. Seperti itu. Membuat pembelajaran yang mengaktualisasikan potensi ke peserta didik. Jadi kalian harus membuat bagaimana pembelajaran yang menarik agar siswa yang kalian ajar nanti itu bisa menjadi lebih berkembang. Sayang sekali kalau kalian, kan enak didengar ya, ini enak didengar ya. Bagus didengar kalau misalnya kalian ada siswa mengatakan, wah ternyata bagusnya caranya ini mahasiswa mengajar, ya kan? Saya lebih mengerti dibanding guru yang mengajar, ya kan? Wah kalau suara-suara begitu yang didengar, maka mau tidak mau pasti kalian akan dicari. Bukan diri kalian yang akan mencari sekolah, tapi sekolah tersebut yang akan mencari kalian. Bila mana itu mahasiswa yang pernah mengajar di sini? Kalau bisa saya rekrut di sini mengajar. Wah kan luar biasanya kalau kalian seperti itu ya. Sebenarnya kalau kalian magang ini, ya boleh saya katakan magang ini sebenarnya ajang promosi diri kalian. Jadi silakan nanti kalau kalian magang, ya, tidak masalah mau tetap muka ataupun tidak tetap muka, maka terutama ketika kalian ke sekolah, ya, maka promosikanlah diri kalian, ya. Kalau bisa tanda kutip ya, angkatlah diri kalian bahwa saya ini orang yang paling bagus cara mengajar saya. Saya jamin siswa yang akan saya hadapi itu akan dengan mudah mengerti. Itu yang harus kalian tanamkan baik-baik, ya. Jangan ke sekolah, jangan pada saat kalian sudah mau magang ya kalian langsung jatuh. Waduh, jangan seperti itu ya, enggak bagus. Jadi kalian harus membuat siswa itu menjadi senang belajar sama kalian supaya itu akan menjadi kesan. Karena ingat, pertemuan pertama adalah kesan yang paling pertama itu. Jadi buatlah pertemuan pertama dengan siswa kalian menjadi kesan yang menarik. Tidak masalah di pertemuan-pertemuan berikutnya itu, intinya adalah pertemuan pertama itu harus sangat mengesankan. Itu triknya ya, ini triknya. Sebenarnya saya tidak mau berbagi nih, saya tidak mau bagi kepada kalian. Cuma demi kemajuan bangsa khusus umumnya dan kalian, maka saya harus bagikan ini trik. Jadi utamakan pertemuan pertama ini usahakan sangat berkesan, ya seperti itu. Oke. Dan kalian harus rajin-rajin melakukan evaluasi, refleksi, dan penutup.
Jadi evaluasi ini evaluasi apakah ke peserta didik ataupun ke diri kalian. Refleksi boleh dari peserta didik ataupun termasuk rekan-rekan yang satu kelompok dengan kalian. Kita harus saling menilai, ya. Kita harus saling menilai. Oh, tadi ini sepertinya ini yang kurang kita sampaikan. Nanti kalau pertemuan berikutnya kalau bisa begini-begini. Jadi kan bagus ya kalau begitu supaya kalian lebih kompak. Pada saat nanti kalian praktek juga itu kan lebih bagus nanti hasilnya, ya. Oke, kemudian yang kompetensi jati diri ini saya cepat saja ya. Jadi kompetensi jati diri yang paling harus kalian di sini adalah penampilan kalian, ya. Karena di sini masih belum tatap muka langsung, maka penampilan yang harus kalian lakukan, perhatikan di sini adalah pada saat kalian mengajar secara online ke siswa. Kalian harus percaya diri, kemudian keselaraan kata dan tindakan, ya. Kalian harus berwibawa serta memiliki sifat ramah dan empati pada lingkungan. Peserta didiknya jangan dimarah-marahi ya, bahaya ini. Jangan sampai peserta didiknya dimarah-marahi. Bilang kamu tidak kerja tugas, oh jangan dimarah-marahi. Usahakan selalu tersenyum depannya anak-anak, adik-adik kalian ya nantinya di sekolah. Seperti itu. Ya, karena 2 bulan ini ya ada yang bilang lama, ada juga yang bilang cuma sebentar. 2 bulan ini akan terasa lama kalau kalian tidak pernah tersenyum di sekolah itu, ya. Jadi 2 bulan itu akan terasa lama kalau kalian ogah-ogahan, ya. Tapi 2 bulan itu akan terasa sebentar sekali kalau siswa akan suka ke kalian. Itu yang harus kalian tanamkan. Oke, 2 lagi ya. Kemudian kompetensi pedagogik ini juga sudah saya jelaskan tadi adik-adik semua. Jadi kalian harus persiapan dalam mengajar dan perangkat pembelajarannya. Yang kedua ini yang paling penting yang harus kalian miliki. Ya, kebetulan takdirnya kalian mau magang ini lagi masih pandemi. Kalau tahun sebelumnya kan tetap muka langsung. Ya. Apakah kalian mundur? Jangan, ya. Kalian sudah terlanjur di sini. Jadi, kalian harus memahami kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Apalagi ini kan revolusi industri. Ya, revolusi industri. Kalian mau tidak mau pasti akan dihadapkan dengan teknologi. Setidaknya kalian bisa main HP. Itu dulu ya. Dan saya yakin kalian sudah bisa main HP, buktinya bisa pakai Zoom ya. Itu saja dulu. Kemudian setidaknya juga kalian sudah bisa membuka laptop. Ya, saya yakin kalian sudah bisa membuka laptop kan? Sudah bisa dikasih nyala, sudah bisa dikasih mati. Itu saja dulu. Ya, itu sudah lumayan loh. Ya, itu sudah lumayan sekali dalam menguasai teknologi. Yang jadi masalah kalau biar laptop tidak tahu dikasih nyala. Itu jadi masalah, ya seperti itu. Dan saya yakin kalian ini orang-orangnya orang-orang hebat, ya sudah dilatih oleh dosen-dosen yang memang yang sangat handal. Jadi saya yakin kalian dengan mudah nanti mengeksplor lebih jauh kemampuan kalian, ya seperti itu. Kemudian mengenali keunggulan dan kelemahan peserta didik. Jadi ini juga sudah saya bacakan tadi. Kalian harus memahami peserta didik, bangkitkan potensi-potensi siswa yang akan kalian ajar. Kemudian kalian juga harus terampil bagaimana kemampuan kalian mengevaluasi hasil pembelajaran, serta kalian harus paham juga kemampuan mengelola kelas. Jadi ini sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi secara guru. Ya, di sini ada yang kalian harus terampil bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Apakah itu lisan dengan tulisan, lisan dalam bentuk dalam bentuk lisan, kemudian membuat juga suatu komunikasi dalam bentuk tertulis, itu harus kalian pahami. Kemudian yang paling penting juga poin ketiga, ya kalian harus sering-sering sharing ya ataupun berkolaborasi dengan orang-orang di sekolah. Apakah itu pejabat sekolah, kemudian sesama guru, peserta didik, serta karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut. Jangan acuh tak acuh ya pada saat kalian di sekolah. Ya, kalian harus lebih care, lebih peduli. Kalau bisa
kalian harus sedikit-sedikit kepo. Ya, tidak masalah kepo, ya. Kepo itu, orang yang kepo artinya orang yang sangat peduli. Asalkan jangan pedulinya kelewatan. Ya, boleh seperti itu. Kemudian, nah ini dia intinya adik-adik semua. Ya, ini inti sebenarnya yang saya mau sampaikan. Jadi tadi itu cuma pengantar. Ini intinya sebenarnya yang saya mau sharing ke kalian. Ya, karena apa? Karena ini yang akibatnya dari pandemi ini ya, pandemi corona. Ini harus coba kalian pahami baik ya. Jadi bagaimana sih teknis magang 3 selama pandemi? Ini nih. Yang paling pertama adalah ya sudah saya sampaikan di awal, kita harus melakukan observasi di sekolah dulu. Apa tujuan dari observasi ini adik-adik semua? Untuk mengetahui bagaimana situasi kondisi siswa yang ada di sekolah tersebut. Ya, bagaimana sistem pembelajarannya. Karena di sekolah sekarang adik-adik ini sudah berapa minggu ya? Sudah 9 minggu, sudah 9 pekan ini berjalan. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu sekolah. Ya, jadi saya tahu ini ya. Jadi di sekolah ini sudah ada 10 pekan. Ya, 10 pekan ini sudah berjalan tahun ajaran 2020-2021. Sudah 9 pekan, sudah 10 pekan lah. Rata-rata sudah 10 pekan. Artinya nanti ini kalian ke sekolah, artinya sudah pekan ke-11. Ada mungkin yang baru pekan ke-10 ataupun pekan ke-12. Seperti itu. Ya. Jadi siswa sekolah sebagian besar sudah lama melakukan pembelajaran untuk tahun ajaran ini. Jadi nanti kalian langsung ke sekolah tanya-tanya situasi kondisi siswa yang nanti yang akan kalian ajar, diskusi dengan guru yang sudah mengajar memang terlebih dahulu di kelas itu, apa-apa yang akan kalian lakukan, serta apa-apa yang kalian harus siapkan, sediakan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini nih. Di sekolah itu kan sudah ada memang grup yang sudah dibikin oleh sekolah, maksud saya gurunya. Jadi di sekolah itu sudah ada memang grup kelas yang sudah mereka buat. Jadi guru-guru di sekolah itu rata-rata mereka sudah buat grup dengan siswa-siswa mereka. Misalnya kalau di kelas 12A, ya kelas 12A ini misalnya kalau ada kelas 12A, di kelas 12A ini misalkan ada 10 guru, ya. Maka biasanya 10 guru ini masing-masing membuat grup seperti itu. Maka kalian juga akan seperti itu, ya. Jangan nebeng di grupnya guru, ya. Kalau gurunya mengizinkan boleh juga, ya, enggak apa-apa. Karena kan kalian ini sepaket nantinya dengan guru yang mengajar. Tapi usahakan kalian yang bikin grup sendiri, gampang ya. Nanti kalian konsultasi ke ke guru yang mengajar di kelas itu, ya. Komunikasikan dengan baik, ya, bahwa sampaikan saja tujuannya, ya, bahwa saya mau membuat grup Pak, grup Bu untuk siswa ini nanti. Minta tolong saja ya supaya mereka akan mengarahkan siswanya ke grup yang kalian bikin. Tapi yang paling bagus yang kalian ini koordinasi langsung adalah wali kelasnya. Wali kelasnya. Jadi kalau bisa nanti wali kelasnya langsung, misalkan kalian ngajar di kelas 12 apa atau di kelas 11, misalnya kalian ngajar di kelas 12A. Maka carilah terlebih dahulu wali kelasnya. Dan siapa wali kelasnya kelas 12A, Bu? Minta tolong saya siswanya diarahkan bergabung di grup yang saya buat. Ya, dikomunikasikan ya seperti itu. Ya, disampaikan saja. Supaya kalian dengan mudah mengetahui siapa-siapa nanti yang kalian akan ajar, muka-mukanya. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa, sesekali jalan-jalan ke sekolah. Ya, jangan boleh sih juga sering, tapi jangan sampai bergerombol, berkelompok. Nanti kalian akan ditegur ya, nanti kalian akan ditegur oleh aparat setempat.
Seperti itu ya, boleh, boleh. Kemudian, jadi grup ini dibuat untuk sebenarnya berkoordinasi dengan siswa. Meskipun sebenarnya adik-adik semua, meskipun sebenarnya berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di beberapa sekolah, hampir sebahagian besar guru-guru yang mengajar di sekolah dia menggunakan grup WA, grup WA untuk apa ya namanya berkomunikasi dengan siswa-siswanya. Ya, saya acak beberapa sekolah, saya tanya-tanya gurunya, hampir sebagian besar mereka menggunakan WA untuk dalam pembelajaran. Ya, cuma agak repotnya ini adik-adik semua, agak repot. Jadi kalau saya sarankan sih kepada kalian, grup WA ini hanya untuk sebagai komunikasi. Komunikasi kalian dengan siswa-siswa yang akan nanti kalian ajar. Kalau bisa, grup WA itu kalau bisa ditambahkan wali kelasnya, kelas yang kalian ajar dengan guru pamongnya kalau bisa. Ya. Apa tujuannya? Karena supaya ada yang membantu adik-adik semua, ada yang membantu kalian dalam mengontrol siswa yang kalian ajar. Ya. Karena siswa itu ya, dia dalam lingkungan sekolah dia pasti lebih takut dengan gurunya dibanding orang lain. Ya, jadi ceritanya ini ada kelas, ada grup yang kalian bikin, maka tambahkan wali kelasnya dengan guru pamong atau guru setempat yang mengajar di kelas itu. Ya, seperti itu. Ditambahkan saja supaya siswa kalian itu takut-takut, ya biasanya. Itu pun juga sebenarnya untuk membantu kalian mengontrol siswa yang kalian ajar. Ya. Kemudian karena WA ini kurang apa ya? Kurang apa namanya? Kurang bagus. Ya, jadi saya sampaikan tadi WA ini grup WA kalau kalian mau bikin ya ataupun di FB kalau kalian mau bikin itu semata-mata hanya untuk apa namanya? Untuk komunikasi saja, menyampaikan kalau ada informasi yang kalian mau sampaikan ke siswa, sampaikan di grup WA. Ada yang kalian mau misalkan kalian mau Vicon ya, mau pertemuan Zoom ya seperti ini sampaikan ya bahwa kalian tinggal klik ini. Ada kalian mau sampaikan, kalian mau adakan kuis ataupun ulangan, sampaikan di grup. Ya, seperti itu. Nah, jadi grup WA ini hanya untuk sebagai ajang komunikasi saja, ya, komunikasi timbal balik. Nah, untuk yang lebih bagusnya, maka kalian perhatikan yang ketiga, ada semua. Kalian harus membuat yang namanya kelas digital, ya, kelas digital. Ya, kelas digital ini misalnya yang mungkin apa namanya Bapak Ibu dosen sudah praktekkan, misalnya membuat Google Classroom, ya, kalian membuat itu. Jadi kalian membuat kelas di Google Classroom, ya, kalian bikin yang seperti itu. Nah, apa tujuannya? Jadi Google Classroom itu adalah atau Classroom ya. Jadi Classroom ini nanti kalian akan jadikan sebagai kelas digital atau kelas maya, ya. Kalian nanti menambahkan materi ke dalamnya, melakukan penilaian di dalamnya, mengontrol siswa lebih lanjut di dalamnya. Apa-apa yang kalian lakukan di kelas, ya, apa-apa yang ada di kelas biasanya, nah itulah nanti yang akan kalian praktekkan di Classroom, ya seperti itu. Dan di Classroom ini sudah ada layanan untuk Vicon. Jadi pada saat kalian mau ketemu anak-anak, ya seperti ini yang tadi kalian ketemu dengan teman-temannya. Kalau mau ketemu dengan siswa, maka bisa langsung menggunakan layanan Vicon yang ada di Classroom tersebut, di Google Classroom. Ya, jadi di Classroom nanti ini banyak yang bisa kalian lakukan. Memasukkan bahan ajar, membuat evaluasi, serta berinteraksi dengan peserta didik. Jadi saya ulangi ya, bahwa di grup WA ini, atau grup, terserah lah ya, kalian grup di mana kalian mau bikin, sosial media, atau dan sebagainya. Itu hanya follow up, tindak lanjut dari apa yang kalian lakukan di Classroom. Ya, seperti itu. Makanya di sini ada saya sampaikan Vicon ini sebagai alternatif. Ya. Kasihan juga kalau kalian sering-sering adakan Vicon. Bisa-bisa siswa habis kuotanya. Ya, habis kuotanya. Tapi ini mulai bulan ini
Ya, mulai bulan ini ya, itu sudah jalan bantuan pemerintah, bantuan kuota ke siswa-siswa, tapi mungkin belum semuanya, seperti yang kalian dapatkan ya, kalian rasakan, belum sepenuhnya mendapatkan, karena bergilir, tidak langsung serentak seluruh siswa se-Indonesia, langsung dibagikan kuota, enggak, bertahap, ya, bertahap. Jadi, sesekali boleh kalian Vkon, karena itu hanya sebagai alternatif, ya. Ataupun kalau kalian mau Vkon, misalnya begini, kalian mengajar misalnya di RPP-nya kalian ya, di RPP-nya kalian 2 kali 45 menit. Tapi sekarang itu adik-adik semua, sekarang kan lagi pandemi yang seharusnya misalnya biologi ya, biologi. Misalnya pelajaran biologi itu 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit atau 90 menit. Tapi selama pandemi ini adik-adik semua, selama pandemi itu dikurangi waktunya ya. Dikurangi waktunya berapa ya? Iya. Ya, tidak normal sekarang pembelajaran. Ya. Adapun kalau misalnya ada yang 4 kali 45 dalam 1 minggu, misalnya dari PP kalian ya, contoh saja ya. Contoh saja misalkan 4 kali 45 itu dikurangi. Tapi nantilah kalian konsultasi ke gurunya lagi, ya, konsultasi. Makanya nanti kalian banyak-banyak konsultasi. Kenapa saya bahas ini adik-adik semua? Karena nanti kalau kalian mengajar Vkon, pada saat kalian Vkon dengan siswa-siswa, usahakan tidak usah full. Jangan sampai kalian mengajar 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit itu kan 90 menit. Jangan sampai selama 90 menit itu kalian betul-betul Vkon ya. Vkon 90 menit itu parah sekali. Tidak usah selama begitu. Ya, tidak selama begitu. Cukup ya misalnya 1 jam saja. Atau 45 menit. Tidak usah selama begitu. Karena kasihan anak-anak kuotanya nanti. Nanti justru kalian mau sampaikan baik, tapi siswa dianggap kalian justru ini menyiksa peserta didik. Gitu kan. Jadi makanya saya bilang dari awal, grup WA ini hanya untuk sebagai follow up dari classroom. Di sini classroom ini, karena di classroom itu kan cuma apa ya? Ceritanya di sini apa ya istilahnya sinkron dengan asinkron ya. Jadi di sini hanya istilah kita kasih masuk di bahan ajar di kelas, siswa akan mengakses ya, akan mengerjakan. Follow up-nya adalah di grup sosial media, serta Vkon ini hanya kalau kalian tanda kutip ya, kalau kalian rindu dengan peserta didiknya, saya bacakan saja begitu ya. Kalau mau ketemu langsung tatap muka boleh, tapi tidak usah lama. Karena kasihan nanti kuotanya siswa kalian itu akan membengkak. Jadi ini ya. Kemudian yang jurnal pekanan. Ini jurnal pekanan semua sekolah setahu saya di Makassar. Ya. Karena mungkin tidak ada yang di luar Makassar ya. Semua sekolah yang di Makassar itu sudah instruksi dari dinas. Dia memakai jurnal pekanan. Termasuk saya adik-adik semua ya. Makanya sebentar ada saya mau perlihatkan contoh jurnal nanti yang akan kalian bikin. Kalian akan buat pada saat kalian mengajar di sekolah. Iya, kalian harus membuat seperti ini adik-adik semua. Kalian harus membuat seperti ini. Meskipun sebenarnya itu tidak menjadi, oh kenapa ini ada kecoret-coret. Sepertinya aktif ininya ya, enggak apa-apa. Yang, tunggu loh. Ya. Oh, ya. Oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi meskipun sebenarnya di nanti pada saat laporan nanti di kampus itu tidak mesti ada yang namanya jurnal pekanan seperti ini, tapi nantilah di sekolah, apakah guru di sekolah, guru pamongnya itu menyuruh kalian buat ini, ya dibikin saja, karena kan kalian nanti selama 2 bulan itu mengganti guru nanti di sekolah. Maksud saya, iya di sekolah ya, meskipun Vkon, meskipun online. Jadi nanti kalian yang menggantikan nanti guru di sekolah, maka mau tidak mau secara tidak langsung itu kalian akan bikin yang seperti ini. Ya. Tapi nantilah dilihat, jangan sampai gurunya juga di sekolah tidak menyuruh jika kalian bikin yang begini. Ya, jurnal tekanan ini. Tapi selama ini guru membuat karena ini instruksi langsung dari dinas.
Coba ya, saya mau perlihatkan ya contoh jurnal yang saya mau ini. Saya stop ini dulu ya. Ini saya mau perlihatkan dulu ya. Saya mau share screen. Tunggu, mana dia? Ini dia. Oke, sudah dilihat ya? Adik-adik sudah dilihat semua? Sudah, Pak. Oke, Pak. baik. Sudah. Oke. Silakan diperhatikan dulu. Jadi, saya bilang tadi bahwa ini instruksi langsung memang dari dinas, ya, dari dinas bahwa guru disuruh bikin yang namanya jurnal pekanan seperti ini, ya, jurnal pekanan seperti ini, ya, termasuk saya, ya, karena kita ini bagian dari dinas, jadi mau tidak mau harus membuat yang seperti ini, Nah, tapi nantilah kalian diskusi dengan guru, ya, kalau kalian tidak mau bahas ini di depannya guru, jangan sampai kalian mau cari aman lagi, kalian sengaja tidak menanyakan ini. Tapi guru itu tahu, ya. Kalau misalnya guru tidak membahas yang seperti ini, maka tidak usah kalian bahas. Tapi kalau kalian mau baik gurunya, guru pamongnya, maka dibantukanlah buat yang seperti ini, ya. Ini sebagai apa ya namanya, ucapan terima kasih juga ke guru pamongnya di sekolah, supaya kalian itu rajinnya nih mahasiswa ya, sampai dia buat seperti ini. Ini kan bagus kalau seperti itu. Komentar-komentar yang begitu kan yang apa? Yang diharapkan dari guru setempat. Komentar-komentar yang begitu, bahwa kalau sudah ada guru yang menurut kalian dianggap baik, maka itu sudah bagus itu, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada keharusan, usah. Jangan sampai banyak kalian harus lakukan ya selain ini. Tapi memang guru membuat seperti ini. Jadi ini dibuat per pekan. Nah, ini saya tulis tadi, ini pekan ke-9. Ini pekan ke-9. Kemarin pekan ke-10. Jadi minggu depan itu sudah pekan ke-11. Seperti nanti jurnal yang disuruh bikin oleh Dinas Kota Makassar. Nanti kopnya itu tergantung kop ini. Jadi ini nanti foto-foto dokumentasi. Jadi pada saat kalian mengajar lewat Vicon ini, maka dokumentasikan apa-apa yang kalian lakukan pada saat kalian Vicon itu, didokumentasikan foto-foto, ya. Ini foto tampilan classroom, ini daftar kelas yang diajar, ya. Dan ada ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa kalian mengajar nanti di sekolah. Ya, jangan sampai kalian ditanya, apakah kamu mengajar? Iya, Pak, mengajar. Ada buktinya? Tidak ada. Curiga nanti kalian ditegur lagi sama dosen pembimbingnya, ya kan? Jadi harus yang namanya pakai tanda stempel begini. Ini ada bukti tanggal 10 September 2020 jam 12:05 itu saya mengajar. Itu kan ada capnya seperti ini. Siswa juga begitu pun, ya, ada tanggal stempelnya. Jadi harus kalian buat dokumentasi seperti ini supaya laporan kalian itu lebih keren, ya, lebih mantap, ya, seperti itu. Saya kira untuk sementara dulu ya, karena saya mau mungkin capek pote-pote. Kita nanti perbanyak diskusi saja, tanya jawab, ya, supaya kalian apa yang belum saya sampaikan itu boleh, itu nanti bisa saya keluar. Untuk sementara itu saja dulu, Kak. Ya, silakan kalau ada yang mau mahasiswa yang bertanya. Baik, terima Atau kasih. ada yang kalian mau tanyakan ya? Atau ya, Kak, Ya, Kak. terima kasih untuk materinya Pak Iya, Kak. Amran Hafsan. Iya, jadi adik-adik sudah punya gambaran ya, bagaimana nanti melaksanakan magang, apa yang harus dilakukan pertama, kemudian trik-triknya, teknik-teknik apa yang bisa dilakukan untuk memberikan pembelajaran yang menarik. Saya buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Amran Hafsan. Untuk maksimal 3 saja ya adik-adik, mengingat waktu dan kuota.
Silakan Ya. yang mau bertanya boleh raise hand, boleh angkat tangan atau silakan nanti raise hand angkat. Yuk, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Andreas Tai. Andreas Tai. Ya Bu. Yang dari penjelasan yang sudah saya dengar dari tadi sudah cukup saya mengerti Bu. Tapi mengenai kesiapan, mengenai kesiapannya dari segi materi untuk kita bawakan ke sekolah, apakah materi itu disiapkan dari kampus atau kami sendiri yang mencarinya? Baik. Iya. Ya, Bu. Ada lagi, Andreas, itu saja? Ya Bu, itu saja Bu. Iya, ditampung Pak Amrandi, sekalian saya tanya 3 orang saja supaya bisa hemat waktunya. Iya. Silakan yang kedua. Setelah Andreas ada lagi? Saya, Bu. Silakan diangkat tangannya. Saya, Bu. Oh iya, Vincent Yuske, silakan Vincent. Baik, terima kasih Bu. Iya, selamat pagi Vincent. Iya, silakan. Ya, baik. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Amran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan mohon pertegas, Pak. Yang pertama itu soal kompetensi jati diri, di mana di dalamnya ada segi penampilan. Nah, barangkali ada kejelasan sehingga ada keselarasan ataupun keserasian dari setiap kami peserta magang dimanapun sekolah yang kami tuju, terlebih soal pakaian dan sebagainya. Sedikitnya membawa kesan bahwa peserta magang 3 dari kampus KIP besar itu memang betul-betul itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian yang kedua, saya lanjut seperti apa yang ditanyakan oleh teman terdahulu saya tadi soal materi ajar. Ini barangkali apakah harus konsultasi dengan guru pamong atau guru mata pelajaran bersangkutan di setiap sekolah mengenai materi apa yang akan kami sampaikan. Apalagi seperti disampaikan Bapak tadi bahwa sekarang sudah berjalan kurang lebih sehingga tidak tumpang tinggi tetapi tersambung karena waktu 2 bulan itu memang tidak lama tetapi lama juga sebenarnya karena beberapa kali pertemuan. Itu yang kedua, Pak. Lalu yang terakhir, Pak, ini soal media pembelajaran. Apalagi situasi pandemi seperti ini, memang selama ini kami semua barangkali teman-teman dari Bapak Ibu dosen menerapkan pembelajaran secara online 1 semester belakangan ini, baik itu Classroom, WhatsApp, via Zoom. Hanya yang menjadi persoalan, Pak, kami ini kan istilahnya kelompok, Pak. Kami ini kelompok dan satu kelompok itu ada yang sampai belasan orang dan sekian orang. Nah, untuk pembagian dalam penggunaan medianya ini bagaimana, Pak? Apakah nanti saat pembelajaran itu salah 1 atau 2 orang saja yang mewakili atau harus kumpul satu tempat semuanya sehingga semua mengambil bagian atau bagaimana? Mungkin itu saja yang saya tanyakan dan mohon pertegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali pertanyaannya Vincent. Yang ketiga, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Yang mana? Yang mana? Maria Angela Herta, Bu. Oke, silakan Maria Angela. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bu. Dilihat dari penjelasannya tadi, ada beberapa yang saya tidak paham, Bu.
memang selama ini kita sering menggunakan Zoom sama Classroom, Google Classroom. Nah, tapi mungkin bukan cuma saya Bu yang tidak mengerti, ada beberapa teman juga kemarin-kemarin sempat tanya juga. Jadi bagaimana nanti kalau kita mengajar ke siswa pakai Google Classroom sama Zoom. Katanya gini, kita kan buat grupnya bisa, tapi untuk seperti yang Ibu dosen lakukan mengundang anak-anak untuk masuk bukan tidak bisa. Jadi caranya bagaimana, Bu? Baik. Ya. Iya. Iya, cara mengelola Oke. kelas online ini. Iya. Ini kelas khusus ini Pak Amran ya. Oke. Iya. Baik, cukup untuk 3 pertanyaan. Semoga itu mewakili teman-temannya yang lain. Silahkan Pak Amran Hapsan untuk menanggapi. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Cuma saya enggak catat itu pertanyaannya, Kak. Iya, jadi yang pertama lupa dari lupa catat, Kak. Andreas Tai Iya, Kak. bertanya tentang itu yang menyiapkan materi siapa? Apakah dosen atau mahasiswa? Oh iya. Ataukah gurunya atau Oke. sekolah? Iya. Iya. Itu saja dulu, Kak. Jadi untuk yang bagaimana materi yang dibawakan nanti pada saat kalian magang nanti. Jadi sekarang kan ada istilah yang namanya sekarang yang berlaku ya selama pandemi ini yang berlaku adalah ada namanya kurikulum darurat. Jadi Kemendikbud ini keluarkan kurikulum yang baru selama pandemi dan itu katanya bertahan sampai bulan 1 tahun depan. Itu ada namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat di sini saya lupa download ya, padahal ini saya lupa download. Ada di situ salah satu poin yang saya tandai di situ adalah bahwa di kurikulum darurat itu tidak semua tidak semua kompetensi dasar itu harus diajarkan ke peserta didik, tidak semua. Jadi jangan semuanya kompetensi dasar itu disampaikan ke peserta didik. Artinya begini, dari situ kita bisa berkesimpulan, dari situ kita bisa ambil kesimpulan sendiri bahwa materi nanti yang akan disampaikan di sekolah sudah bisa dipastikan. Materi yang akan disampaikan di sekolah itu sudah bisa dipastikan, itu masing-masing sekolah itu akan beda-beda tergantung kesiapannya dalam menerima kompetensi dasar. Jadi kalau bisa pada saat, makanya kan saya bilang tadi, itu kalian harus melakukan observasi dulu. Jadi hari Senin besok kalau bisa, ya paling cepat besok ya, kalau bisa sebaiknya disegerakan kalian harus segera observasi di sekolahnya mengenai materi-materi. Jadi sangat disarankan materi yang akan kalian ajarkan nanti adalah materi yang langsung dari gurunya setempat, guru pamongnya. Ya, karena jangan sampai kalau materinya dari kalian, jangan sampai materi yang akan kalian itu tidak disesuai dengan pelajaran yang sudah disepakati di sekolah tersebut. Iya, ini yang terjadi sekarang adik-adik semua ya. Ini dampak dari pandemi. Masing-masing sekolah itu menentukan apa-apa yang mereka mau sampaikan ke siswa. Tergantung kesiapan dari peserta didik itu. Apakah materi ini bisa enggak diterima peserta didik. Nah, itu kan. Jadi kalian harus konsultasi ke guru pamongnya materi apa yang akan nanti kalian berikan. Karena meskipun kalian sudah bikin perangkat pembelajarannya, kalian sudah bikin setengah mati bikin perangkat pembelajarannya, ternyata sampai di sekolah ternyata bukan itu yang akan kalian ajarkan. Ya, kan ini ya, bukan sih sia-sia, tapi setidaknya kan kita efektifnya. Kalian membuat perangkat tapi tidak efektif, tidak bisa digunakan. Jadi kalian konsultasi ke guru pamongnya, kalau bisa, kan mereka ini kan guru pamongnya ini kan sudah punya perangkat. Ya, kalau bisa, ini cuma saran saja ya. Kalau bisa kalian konsultasi perangkat pembelajaran dari guru pamong itu, maka nantilah kalian akan melanjutkan materi apa yang sudah guru pamong itu sudah ajarkan, maka tinggal kalian lanjutkan. Ya, seperti itu tentang materinya. Jadi sebaiknya materi yang akan kalian ajarkan itu adalah langsung dari guru pamongnya. Ya, jangan yang kita langsung ke sekolah, saya ini Pak, Bu, saya mau ajarkan ini. Jangan. Ya. Ya, seandainya bukan pandemi, Bu, bisa saja seperti itu. Bisa saja kan? Artinya mungkin materi yang sudah kalian susun itu yang kalian mau ajarkan bisa saja, tapi kan sekarang ini ada pembatasan
kompetensi dasar. Ada pembatasan KD sekarang. Tidak semua materi KD itu disampaikan ke siswa. Seperti itu ya. Saya kira seperti itu anunya. Penjelasan secara singkat. Terus Kak, yang minta tolong Kak, yang berikutnya. Halo Kak Alin. Yang kedua saya lupa Kak, yang kedua. Ya, yang kedua Ya, ini Vincent tentang pakaiannya, standar pakaian oh iya. bagaimana, kemudian media yang Oh iya, iya. digunakan kan berkelompok, karena Iya Kak. berkelompok terus Iya. apakah satu grup semua atau bagaimana? Iya, iya, Gitu, iya. Pak. Iya, iya, iya. Terus kalau misalnya untuk ini ya, pakaiannya, ya karena kan sebenarnya kalian akan lebih banyak ya, kalian akan lebih banyak nanti berinteraksi lewat online. Tapi sekarang itu aturannya kan sekarang dinas itu adalah, aturannya sekarang dinas apa? Itu sebaiknya malah dianjurkan. Ada malah guru, ada malah dinas yang mewajibkan. Jadi ada yang menganjurkan, ada yang bilang sebaiknya, malah ada yang mewajibkan bahwa guru sebaiknya mengajar dari sekolah, bukan mengajar dari rumah ya. Kalau siswa kan belajar dari rumah, tapi kalau guru itu mengajar dari sekolah. Iya, Jadi tetap iya, kalian harus ini, kalian harus ya seperti yang saya lakukan. Jadi kalau ini yang saya lakukan selama ini di sekolah itu ya mengajar dari sekolah, meskipun ada selang-selingnya. Ya, misalnya kalau saya ngajar di kelas 12 minggu ini, maka nanti 2 minggu berikutnya lagi baru saya ke sekolah. Tapi sebaiknya karena kalian ini adalah orang baru ya di sekolah itu, orang baru ya, saya bahasakan saja orang baru. Kalian orang baru di sekolah itu, maka sering-seringlah ke sekolah. Ya, jangan mengajar dari kos. Ya, jangan, tapi mengajar dari sekolah. Apapun yang intinya kalian harus sering-sering berkunjung ke sekolah. Ya, sebagai ajang promosi juga ya, sebagai ajang promosi supaya jangan sampai selesai kalian PPL, kepala sekolah tidak pernah melihat kalian. Ini yang paling tidak bagus didengar. Ya, kalian 2 bulan melewati PPL, tapi kalian tidak tahu siapa kepala sekolahnya, siapa guru pamongnya, siapa wakil kepala sekolahnya. Ini parah sekali. Jadi kalian harus sering-sering ke sekolah, berinteraksi dengan guru-guru, karena guru-guru banyak di sekolah. Ya, cuma tidak semuanya. Ya kan, tidak semuanya guru ada di sekolah, tapi mereka tahu itu. Mereka tahu itu kalau dinas itu anjurannya adalah mengajar dari sekolah. Maka menggunakanlah pakaian-pakaian yang sopan, yang rapi. Jangan pakai kaos oblong. Ya, pakai sandal ke sekolah jangan. Nanti dikira kalian siapa. Ya. Jadi paling penting adalah menggunakan alma mater, gunakan identitas kampus. Ya, ini intinya kalau kalian keluar dari kos, ya, naik kendaraan, ya, pas masuk di sekolah, sebelum kalian masuk ke sekolah, maka kalian harus mengenakan identitas. Pakai alma maternya. Ya, kalau mau selfie-selfie juga di depan sekolah boleh. Upload di sosial media, di Facebook, silakan bikin status. Yang alay-alay ini, adik-adik mahasiswa ini, alay, update status, itu bikin. Bilang, kita lagi di depan sekolah ini, akan melakukan magang 3. Bikin saja ya, kalau bisa sering-sering. Kalau bisa sering-sering, yang punya FB boleh di tag FB saya, Amran Hapsan. Di tag, ya supaya saya tahu di mana kalian berada. Ya, itu kan bisa dipromosikan itu. Bisa dipromosikan, ya seperti itu. Ya, maka menggunakanlah pakaian yang sopan, rapi, kemeja, ya, seperti itu. Menggunakan identitas kampus. Ya, seperti itu ya. Untuk penampilannya. Intinya yang paling penting di penampilan adalah sering-sering menggunakan kalian identitas kampus, alma mater. Ya, kalau kalian vikon dengan siswa, ya pakai alma maternya. Ya, seperti itu. Jangan karena panas. Ya, tidak boleh alasan seperti itu. Nah, kemudian media yang digunakan, media pembelajaran ya, maksudnya ini, iya kalian berkolaborasi saja membuat media. Ya kan? Misalnya kalau satu kelompok itu 9 orang, ya enggak apa-apa, satu media saja yang dibuat. Ya, berkolaborasi, nanti satu media itu bisa dipakai untuk semuanya. Ya, supaya kalian seragam materinya. Makanya saya bilang tadi, konsultasi ke gurunya apa yang materi yang sudah disampaikan dan apa yang belum.
supaya kalian bisa berkolaborasi sama materinya dengan apa yang kalian ajarkan dengan orang lain. Tapi kalau bisa ini ya medianya itu dikasih banyak-banyak saja dibuat medianya, dan kalau bisa ini sama semua yang dibuat. Itu. Kemudian yang apa ya yang terakhir? Ya, medianya yang kalian buat kan gampang ya. Media yang kalian bikin itu kan bisa dari PowerPoint saja ya. Itu sudah lumayan oke itu. Sudah mantap sekali kalau kalian bikin media dari PowerPoint. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu cara mengelola kelas online, Pak Amran. Oh iya, ini memang bagaimana ya. Kan selama ini kita itu memang pakai Google Classroom, tapi kan kita Iya, jadi betul. mahasiswa, kita bukan jadi gurunya. Iya. Kalau jadi guru seperti yang dilakukan dosen bagaimana? Iya. Tunggu dulu ya, saya mau Langsung perhatikan saja dulu. berkunjung, bisa langsung berkunjung, Pak Amran. Iya, iya. Saya dulu, saya buka dulu ini Kak. Saya buka dulu. Tunggu dulu ya, saya mau perlihatkan sebentar sekali. Jadi mana ini? Oh ya ini. Oh ini contoh ya. Ini contoh classroom yang saya buat ya selama saya mengajar. Betul karena gitu, terlalu pulki anunya. Iya. Ini maaf, contoh sebentar. Saya mute dulu, semua. Pak Amran, Ini nanti contoh nyalakan yang mic-nya. ini contoh kelas yang saya buat ya. Nah, ini yang apa ya namanya? Bagaimana mengelola kelas ya, classroom. Karena selama ini kalian sebatas tahunya itu sebagai mahasiswa saja, sebagai mahasiswa. Nah, sekarang nanti ke depannya akan kalian dialihkan langsung sebagai guru. Maka sebenarnya gampang sekali. Gampang cara buatnya, ya gampang cara buatnya. Kalau kalian sebagai guru, saya perhatikan secara singkat saja. Tapi nanti saya punya nanti tutorial yang bisa kalian pakai. Tapi ini gampang sekali adik-adik semua, ya. Selama ini kan kalau kalian diajak join oleh dosennya, kan kalian tinggal klik ini ya, gabung kelas kan. Gabung kelas itu menggunakan kode kelas, ya kan? Ya, menggunakan kode kelas ya. Selama ini kan kalau kalian diajak gabung oleh dosen, itu kan kalian gabung kelas, kemudian masukkan kode kelasnya. Kode kelas. Seperti itu kan? Nah, tapi nanti yang kalian bikin adalah create a class, membuat kelas. Nah, ini yang kalian bikin nanti. Tenang ya, nanti saya punya tutorial lengkap tentang bagaimana membuat classroom ini. Gampang sekali kalian paham. Betul, langsung diarahkan saja ke tutorialnya, Pak Amran. Oh iya, oke. Ini karena durasi dan Pak Ketua sudah berhasil bergabung. Baik, sebentar sekali ya. Jadi nantilah anunya Kak, nanti linknya saya bagikan saja ya, Kak. Oh, enggak ada sekarang? Enggak bisa ada sekarang? Boleh. Ya, itu. Ada. Ya, dicatat ya adik-adik sekalian. Kalau diklik Amran Hapsan mungkin sudah muncul ya Pak Amran ya? Iya. Gitu. Jangan lupa klik like and share. Ini cari paling bawah di sini nih, ini nih. Cari Google Education. Jadi masuk di channel saya, kemudian pilih playlist. Ya kan, masuk di playlist. Jadi cari saja namanya Amran Hapsan di sini. Kalian cari nama saya di sini. Kemudian masuk di sini, diklik. Kemudian masuk di playlist. Kemudian di playlist ya. Di playlist di sini masuk. Di playlist di sini masuk. Kemudian cari saja. Aduh. Cari Google Classroom. Ya, cari playlistnya di Google Classroom, nanti ada banyak di situ. Iya, selain Google Classroom juga bisa dilihat-lihat yang lain di situsnya Pak Amran Hapsan. Begitu Kak, nanti banyak. Dan saya yakin ini bisa nanti adik-adik ini pelajari dengan mudah karena namanya gampang cara bikinnya Kak, praktis. Iya, betul sekali. Ya, adik-adik sekalian ya, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Amran Hapsan
yang telah memaparkan materi Ya, Kak. dengan sangat Ya, jelas. Kak. Ya, terima Ya. kasih banyak Pak untuk pencerahannya kepada adik-adik sekalian. Selanjutnya sebelum ke acara terakhir bersama dosen pendamping masing-masing, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Ketua STKIP Pembangunan Indonesia. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak, oh ya. Nasi nak kuata selaku kelang pengasa Bapak kos ya sini tahan mama kos ya sini. Mohon di mute dulu. Mana Pak Yunus? Lagi kuliahin. Mohon maaf, ini Bapak. Oh iya, sudah masuk kembali. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati unsur pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping, seluruh mahasiswa peserta magang 3 yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa menjalankan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka pembekalan magang 3, walaupun dalam bentuk virtual. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran Hapsan, luar biasa materinya. Saya kira di sinilah kekurangannya IT. Kalau jaringan tidak mendukung, ya bisa saja seperti yang saya alami ini, ya keluar masuk, ya akan kalah masuk keluar lagi. Jadi begitulah kekurangan daripada teknologi. Nah, oleh karena itu harapan saya kepada peserta magang, ya marilah kita kreatif, punya inovasi lagi magang yang kita lakukan pada kesempatan ini sifatnya mungkin masih daring ya, dalam bentuk online. Saya kira sudah disampaikan tadi oleh Pak Amran Hapsa bahwa praktek pengalaman lapangan itu harus betul-betul kita banyak persiapan. Jadi harus siapkan peluru, siapkan senjata, jangan sampai betul-betul kita terserang tanpa perlawanan. Jadi bisa memalukan sendiri dan bisa memalukan lembaga. Ya, oleh karena itu guru yang baik, ya itu tadi harus kita betul-betul memiliki 4 kompetensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amran, bahwa harus punya kompetensi pedagogi. Nah, pedagogi itu terutama bagaimana strategi, bagaimana mengelola kelas, bagaimana membuat perangkat, mencari terpadu, bukan dari kita ini juga jadi kalau saja
kuliah atau begitu tapi atau Terputus ya. Halo. Pak Ketua. Masih bisa bergabung. Mohon maaf ini adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kapasitas Zoom kita ini ternyata hanya 100 orang, sehingga yang lain nanti bisa menyaksikan via YouTube STKIP Pembangunan. Kami mohon maaf karena tidak disetting sejak awal. Silakan dilanjutkan Pak Ketua. Jadi pesan saya kepada mahasiswa betul-betul harus persiapkan diri. Jadi yang pertama itu kuasai materi, kuasai metode pembelajaran, dan harus performance. Jadi pandangan pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amran, kita sehingga selalu merasa terkesan kalau kita tidak ada. Nah, kemudian jadi itu tadi ada 3, kuasai materi, kuasai metode, dan performance harus dijaga. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amran, saya kira luar biasa. Harapan saya kepada pendamping atau dosen tutor supaya betul-betul ada kolaborasi yang baik kepada anak-anak kita supaya betul-betul sebelum pergi ke sekolah atau melalui pembelajaran daring harus betul-betul atau yang baik. Saya kira barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semua peserta yang ikut dalam Boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua STKIP. Mohon maaf adik-adik sekalian, ini kendala jaringan betul-betul di luar kendali kita bersama. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi bersama pendamping. Jadi adik-adik sekalian, kemarin saya sudah men-share kelas ke grup kelas masing-masing untuk menyampaikan sekolahnya di mana, lokasinya, kemudian pendampingnya siapa. Jadi kalau sudah silakan dihubungi dosennya masing-masing nanti dan ada sesi untuk bertemu dengan dosen masing-masing. Kalau tidak ada yang menghubungi, kalian silakan proaktif mencari tahu informasi tentang kapan penerimaannya dan informasi apa atau pertemuan apa yang dilakukan sebelumnya. Perlu saya tambahkan untuk magang adik-adik sekalian ini, pakaiannya itu yang biasanya adalah putih hitam, kemudian menggunakan jas alma mater. Jadi pastikan semua jas alma maternya ada, terutama pada saat pembekalan. Penerimaan. Jadi itu identitas adik-adik sekalian yang membedakan karena biasanya ada mahasiswa juga yang magang dari kampus lain. Saya sependapat dengan Pak Amran tadi bahwa guru itu tetap mengajar dari sekolah. Jadi saya lihat beberapa sekolah yang siswanya belajar di rumah, itu gurunya atau di sekolahnya tetap rame, ada guru-guru yang banyak. Seperti itu yang saya lihat biasanya. Kemudian untuk mengelola kelas online, karena semua di samping untuk dengan melihat
video yang telah diunggah oleh Pak Amran di situs pribadi beliau, adik-adik bisa berkonsultasi dengan dosen pendampingnya. Karena ini dosen pendampingnya semua sudah terbiasa menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, itu bisa dipakai, bisa pakai Google Classroom, atau media apa yang biasa dipakai di sekolah. Jadi itu kondisional mengikuti apa yang dilakukan di sekolah. Jadi adik-adik sekalian nanti sifatnya tidak seperti magang-magang pada tahun-tahun sebelumnya, yang ini spesial. Jadi anggaplah Anda mendapatkan spesialisasi khusus mengajar di tengah pandemi. Jadi bisa menggunakan Google Classroom sebagai media. Nanti di tempat yang lain mungkin ada yang sehari masuk, sehari tidak, di sekolah ada seperti itu. Ada juga yang memang pembelajarannya berlangsung secara luring atau di kelas. Baik, cukup ya. Jadi pembekalan kita hari ini sudah selesai. Silakan adik-adik. Barangkali ada dosen pendamping yang ingin menyampaikan Kak Alin, sesuatu. sedikit sebelum saya. Halo Kak Alin. Iya, silakan. Ada sedikit Kak, saya mau ini. Sebelum saya lupa. Yeah. Jadi saya sangat ini ke adik-adik mahasiswa ini, saya sangat sarankan. Jadi ada saya bikin saya kirimkan di kolom chat ya. Kalau bisa, ini juga sebagai bentuk laporan juga ya. Apakah bentuk laporan ke guru pamong ataupun termasuk ke dosen pembimbingnya. Jadi kalau bisa kalian ini sekaligus juga sebagai ajang promosi kampus. Kalau bisa kalian sering-sering mengupload ya di sosial media kalian, pastinya dengan menggunakan identitas ya. Kalau bisa menggunakan aplikasi timestamp kamera ya. Jadi ini ya, kalau ini cuma saran saja ke adik-adik sekalian. Kalau misalnya masih ada jatah untuk code aplikasi ini, kalian menggunakan timestamp kamera. Jadi posisi kalian tahu di mana kalian saat ini, ya seperti itu ya, supaya supaya kalian keberadaannya kalian itu kalian bisa ditahu ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kalian kalau bisa ramaikan sosial media kalian masing-masing, apa dalam bentuk Facebook, kalian foto-foto di depan sekolah atau kalian lagi mengajar. Dokumentasi juga seperti ini harus kalian screenshot, kemudian sampaikan di media sosial kalian. Mari saya mengajak ke adik-adik semua, ke mahasiswa ini, mari kita hidupkan suasana magang 3 ini agar menjadi lebih ramai ya, dan lebih populer ya, seperti itu. Itu saja sedikit Kak. Baik, terima kasih banyak Pak Amran Hapsan ya, Kak. Tambahannya. Ya. Barangkali ada dari dosen pendamping. Iya, silakan yang berkenan memberikan masukan, atau sudah ada jadwalnya, mau bertemu kapan, supaya bisa didengar memang sama adik-adiknya. SMP Jaya Negara pertemuannya dengan Ibu Dr. Eka hari Senin jam 2 siang. Hari Senin besok, Bu? Ya, SMP Jaya Negara, Selasa ya Bu Eka ya? Oh iya, Senin. SMP Jaya Negara, Senin jam 2 siang. Senin besok. Iya, harus Senin besok karena di jadwal itu kita mulai penerimaan di sekolah tanggal 28. Kita mulai. Tapi kalau tidak bisa mulai besok, enggak apa-apa. Pertemuan dengan dosennya saja dulu. Jadi datang besok jam 2 siang di kampus. Ya, untuk SMP Jaya Negara. Semua yang di SMP Jaya Negara. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Ibu Alin. Iya. Ya, saya coba kasih sedikit tambahan. Iya, silakan Pak Direktur. Didengarkan Iya. dulu sekalian. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar dan seluruh pimpinan
Yang saya hormati Pak Amran Hapsan selaku pemateri, menarik sekali Pak Amran, dan seluruh dosen pendamping yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kebetulan selama ini kalau di pendidikan ekonomi saya mengajarkan strategi pembelajaran, tapi itu diperuntukkan untuk pembelajaran secara langsung. Nah, tetapi bukan berarti bahwa materi yang saya berikan yang lalu itu tidak bisa digunakan secara online. Nah, disinilah sebenarnya dituntut kepada anak-anakku sekalian berpikir secara kreatif dalam hal pembelajaran daring ini. Contoh, pernah saya ajarkan strategi atau model pembelajaran group investigation. Artinya, yang pertama kita membentuk kelompok ya secara daring. Kemudian ya yang dimaksud dengan group investigation ini adalah penelusuran materi. Ya, itu kalau konsep aslinya atau aslinya itu adalah penelusuran materi di perpustakaan. Tetapi kita harus berpikir kreatif. Bukan cuma di perpustakaan, tetapi kita akan melakukan inovasi ya tentang strategi ini adalah mengadakan penelusuran di internet. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Tentu harus disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Istilahnya Pak Amran Hapsan tadi adalah standar kompetensi, ya istilahnya kalau saya tidak salah. Nah, itu artinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau misalnya pada pertemuan pertama ada 3 tujuan yang ingin dicapai, maka itulah ketiga tujuan itu dibagi kepada masing-masing kelompok untuk mencari materinya. Nah, disitulah terjadi proses pembelajaran kemudian berakhir dengan laporan. Laporan yang dimaksud di sini adalah membuat laporan materi yang telah didapatkan di internet. Nah, itulah proses pembelajaran sebenarnya, ya. Itulah proses pembelajaran. Nah, itu. Kemudian kalau kita mau mengadakan diskusi, ya tentu kalau kita menggunakan Zoom, ya bisa saja berdiskusi secara langsung seperti ini. Tapi kalau menggunakan Google Classroom, maka kita harus share materinya, apa yang perlu didiskusikan. Kemudian dilempar kepada anak-anak atau diinstruksikan bahwa silakan membuat pertanyaan dan pertanyaan itu dijawab oleh rekan yang lain. Nah, disitulah terjadi proses diskusi. Jadi tidak berarti bahwa diskusi itu semata-mata berhadapan langsung. Bisa saja berdiskusi secara online. Seperti itu. Nah, saya kira itu salah satu contoh semua, ya, salah satu contoh. Kemudian kalau misalnya yang Anda anggap yang paling praktis adalah WhatsApp, ya, maka tentukanlah tujuan pembelajarannya, kemudian berikan tugas kepada siswanya sesuai dengan tujuan itu, sehingga dia mencari materi, dia berpikir untuk menjawab tujuan itu, sehingga tujuan pembelajaran selama 1 semester, misalnya kalau kita diberi waktu 1 semester atau 8 kali pertemuan, tujuan apa yang kita akan selesaikan pada saat itu, maka itulah semua yang menjadi bahan pertanyaan kepada siswa kita. Nah, kemudian disuruh menjawab, dan saya kira itu juga yang saya lakukan pada mahasiswa saya di semester 6 yang lalu ini. Ya, semua materi ada 8 bab. Nah, 8 bab itulah yang merupakan pertanyaan. Saya ramu menjadi pertanyaan per bab. Kemudian memasukkan laporan atau jawaban. Nah, itulah sebenarnya ukuran dari ketercapaian materi yang kita rencanakan. Nah, saya kira itu yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan. Jadi bukan berarti bahwa pembelajaran daring ini tidak bisa mencapai target. Bisa, insya Allah bisa. Tergantung dari kita punya keinginan, kita punya kreatif meramu materi itu dalam bentuk pertanyaan, ya, kemudian dalam bentuk diskusi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, ya, sesuai dengan Pak Ketua tadi dan pemateri, yang pertama adalah penampilan. Jadi jangan tampil di depan kamera dengan pakai kaos oblong. Itu merupakan apa namanya
apalagi mau mengajar. Nah, itu tadi yang ditekankan oleh Pak Ketua dengan pemateri, ya Pak Amran. Kemudian yang kedua adalah penguasaan materi. Nah, di situ kuncinya. Penguasaan materi. Kemudian yang kedua adalah gunakan strategi, ya, gunakan strategi dan perlu berinovasi mengenai strategi ini. Saya kira itu yang merupakan tambahan dari saya, ya, selaku pengajar strategi pembelajaran di kampus ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, sekian dan selamat melaksanakan PPL kepada anak-anakku sekalian. Dan inilah merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, ya, karena itu artinya Ananda semua sudah hampir menyelesaikan studinya di STKIP. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Yahya untuk tambahannya. Bisa dijadikan salah satu alternatif ya adik-adik sekalian. Jadi nanti kalian di lapangan akan mendapatkan banyak sekali hal yang tentunya baru dan akan menjadi pembelajaran buat adik-adik sekalian selama melaksanakan magang 3. Jadi mohon untuk tidak melewatkan kesempatan ini di mana kalian setengahnya akan menggunakan teknologi. Jadi silakan dieksplor di YouTube, itu banyak sekali media yang bisa kalian pelajari untuk bisa membuat video yang bagus dan bisa didapatkan secara gratis. Jangan dulu keluar. Baik. Bagaimana caranya keluar ini? Jangan dulu keluar, belum selesai. Sebentar. Oke. Baik. Selasa jam 11. Baik, adik-adik didengarkan ya. Ini yang sudah ada jadwal pertemuannya dengan dosen pendamping. Yang belum ada silakan nanti dosen pendampingnya ya adik-adik sekalian. Mungkin masih bingung memikirkan waktu kapan yang tepat sehingga belum di-store jadwalnya. Saya mulai dari SMP Jaya Negara dan ya, SMP Jaya Negara ini dibimbing oleh Ibu Dr. Eka dan Ibu Duyanti. Ini pertemuannya hari Senin tanggal 28 September jam 2 siang di ruang 203. Silakan dicatat. Kemudian SMP Nahdiyat dan SMA Nahdiyat pertemuannya hari Senin jam 1 di ruang 202 dan 203. Ini dibimbing oleh Ibu Indah dan Ibu Andi Fatmah. Iya, jam 1 ya. Jadi hari Senin jam 1 di ruang 202 dan 203. Karena ini ada 20 orang. Jadi supaya tidak berdekatan, bisa menggunakan 2 ruangan. Kemudian yang berikutnya SMP dan SMK Madani yang dibimbing oleh Ibu Aslinda, Bapak Haidarsyah, dan Bapak Astaman. Pak Mulyadi, maaf. Ibu Aslinda, Pak Mulyadi, dan Bapak Astaman ya? Ya, Bapak Astaman. Mohon maaf. Ini nanti pertemuannya hari Selasa jam 2 siang. Di ruang 202 dan 203. Kemudian selanjutnya SMP Nasional. SMP Nasional yang dibimbing oleh Ibu Erni Rismawanti dan Ibu Nina Wahyuni. Pertemuannya hari Kamis jam 2 siang. Di ruang 203. Kemudian SMA Nasional hari Selasa jam 2 juga di ruang 201 untuk SMA Nasional yang hari Selasa. Kalau misalnya tidak dipakai bisa juga pakai 204 karena SMA Nasional ini juga 20 orang.
Ini hari Selasa karena bersamaan. Hari Selasa jam 2. Kemudian yang terakhir SMP Ittihad yang dibimbing oleh Ibu Atira. Pertemuannya hari Senin jam 3 sore di lab biologi. Sudah ya? Bagaimana dengan SMA Jaya Negara, Ibu? SMA Jaya Negara belum ada informasi dari pendampingnya. Pendampingnya adalah Ibu Erni Amriani Asmin. Nanti bisa dihubungi via ponsel beliau. Kasihan kudu belum ada informasi. Kalau sampai besok belum ada info, adik-adik bisa menghubungi saya. Jadi begini ya, adik-adik, dibuat ketua kelasnya siapa, ketua kelasnya di sekolah itu siapa, kemudian ketua kelasnya silakan menghubungi saya. Jadi satu sekolah diwakili oleh satu orang, begitu. Supaya tidak bertumpuk infonya. Gitu ya. Ya, Bu. Kemudian Ya, SMA Bu. Ittihad Pak Haidarsah ini belum ada info juga yang SMA, mungkin bersamaan dengan Ibu Atira. Tapi nanti diinformasikan lagi berikutnya. Kasihan kudu belum ada. Belum tiada Jadi itu barangkali SMP Negeri 40 juga, SMP Negeri 40 menunggu konfirmasi dari Pak Surahman dan Ibu Hairati. SMP Kristen Pelita Kasih menunggu konfirmasi dari Pak Eka Adnan. Hanya itu saya kira yang belum ada, yang lain sudah ada semua waktunya. Iya. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi karena ini sifatnya lebih banyak daring, bukan berarti adik-adik sekalian tidak boleh ke kampus. Silakan ke kampus kalau ada yang diperlukan kepada dosen pendamping, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kalau ada informasi yang diperlukan terkait sekolah atau pembimbingan, silakan menghubungi saya. Ya. Terima kasih adik-adik sekalian untuk kehadirannya siang ini. Sekali lagi kami selaku panitia mohon maaf atas tidak tertampungnya seluruh peserta magang 3 ke dalam akun kita. Insya Allah nanti akan di-submit rekamannya ke YouTube oleh Pak Fandi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti magang 3. Semoga semakin pintar setelahnya. Amin. Udah ngopi apa belum?